Ya, untuk agenda selanjutnya Mbak Safira. Ya, dari Stratak DPP Mas siapa Riki? Yang paling ganteng Ganjar, ganteng kedua Prabowo, ganteng ketiga Anies aja udah buat saya perempuan. Oke, nanti silakan Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Solo. Oh, Bengkulu salah. Yang Jambi tadi kemana? Hilang. Udah pulang. Oke, nanti silakan. Oke, nanti silakan kita sharing aja. Sharing. DPD zaman Jawa Tengah sudah menyelesaikan dan menghasilkan kepengurusan yang baru di Jawa Tengah untuk agar nantinya sebagai ormas yang mengutamakan untuk menghadapi tantangan kedepannya ini, dan di masa-masa pergantian kepemimpinan sehingga Jaman Jawa Tengah bisa ikut mengawal menyukseskan menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas nanti. Sebelumnya kami perkenalkan dulu saya. Saya Leonard Rusboy Triatmoko di Jaman terpilih dan sebagai bendahara terpilih DPD Jawa Tengah. Saya Eko Nugroho, Sekretaris DPD Jawa Tengah. Selanjutnya akan disampaikan pernyataan arah kita terkait dengan baik dinamika di agenda suksesi ke depan oleh ketua kami. Silakan. Tadi hasil dari Rapimda ada kolaborasi dengan pemerintah, penelitian dan inovasi, advokasi dan kebijakan, serta merespon pemilu di 2024. Jadi banyak sekali yang mungkin setelah terbentuknya DPD kepengurusan DPD Jaman di Jawa Tengah ini, setelah ini mungkin bakal ada aksi-aksi dari teman-teman yang ada di Jawa Tengah. Jadi mungkin nanti sedikit mungkin dari kita bakal ada kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa untuk memperlebar jaringan kita di Jawa Tengah. Dan mungkin sementara itu kalau misalnya ada teman-teman bisa masuk di istilahnya bekerjasama dengan pemerintahan daerah ya, agar nantinya pembangunan di pemerintah Kabupaten dan Jawa Tengah. Kalau untuk kepengurusan di kota atau bisa masuk berkolaborasi di situ. Ingin bangun biar sama-sama ini sih, sama-sama jalan dan agak lurus pendukung Jokowi sebelum-sebelumnya. Jadi terutama kita fokus pada program kedaulatan pangan, kedaulatan maritim, kedaulatan istek. Jadi 5 aspek ini setidaknya itu yang perlu kita perkuat. Seperti bagian yang nanti akan jadi konsentrasi zaman untuk memperkuat itu kita kolaborasikan dengan pemerintah daerah bagaimana mengatasi masalah krisis pangan untuk penguatan pangan. Karena mungkin masalah kita kan petani kita kekurangan lahan garapan. Nah ini perlu distribusinya perlu dicek lagi, dioptimalkan lagi sehingga pemerintah daerah bisa melibatkan petani yang tidak punya lahan dengan sumber misalkan pendanaan untuk pembibitan dan sebagainya, pengembangan produk pertaniannya. Saya kira ini banyak PR sebenarnya. Kita tahu Jokowi punya program food estate misalnya, tapi kita tahu juga itu bermasalah dan ada gagal di sana. Ini juga perlu diadvokasi, tapi mungkin levelnya nasional ya kalau food estate ya, karena ada kegagalan yang besar sekali nampak di depan mata. Saya kira itu harus dievaluasi, bahkan harus dikejar. Bagaimana ini perbaikannya program ini? Kan kalau sudah rusak nggak boleh didiamkan gitu aja. Nah, lalu yang di daerah-daerah di provinsi-provinsi yang tidak punya masalah food estate misalkan, tapi kan juga menghadapi masalah krisis juga dari harga pangan tinggi. Nah, ini kan karena
Nah, kita tidak punya kedaulatan pangan di tiap daerah, sehingga tiap daerah tidak bisa mensuplai pangannya sendiri. Kalau tiap daerah punya cukup suplai pangannya sendiri, nggak perlu impor kan. Ini masalah kita tidak ada swadaya swasembada. Ini agak mungkin termasuk food estate perlu dievaluasi, bukan programnya digagalkan atau dibatalkan, tapi cara distribusinya. Saya khawatir misalkan program food estate kemarin, kita ya di zaman nih, khawatir program food estate kemarin gagal karena tidak mempertimbangkan distribusi, hanya mempertimbangkan proyeknya. Ada lahan kosong di daerah mana luas ditanami, padahal belum tentu cocok, tapi tidak dipikirkan distribusi. Kita tegak lurus ke Pak Jokowi, dan secara kepartean Pak Ganjar masih satu partai dengan Pak Jokowi. Kita simpelnya seperti itu Mas. Jadi kita ditanya cawapresnya pengen siapa sih, seperti itu ya. Cawapresnya pengen siapa? Kalau kepengen kita Mas, dan rampung dan cepat. Sebenarnya kita pengen sih kalau misal bisa digabungkan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu kalau bisa ya. Itu cuman kita saja ya yang mau di lapangan seperti itu. Cuman penentu kebijakan kan ada di sana. Jadi mau kita seperti itu Mas. Jadi dan rampung kayak wes dan itu. Pertimbangan praktisnya ya. Ya. Pertimbangan praktisnya. Keinginan itu sempat disampaikan ke Rapimnas kemarin. Iya, ya, kita sempat sampaikan juga oleh pimpinan-pimpinan kita dari DPP juga. Jadi keputusan Rapimnas ya Pak Ketum ya, itu kita pengennya kolaborasi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Ini kan Pokoknya Pak Ganjar RI 1 ya wis, nek iso Pak Prabowo RI 2. Menghemat anggaran ya. Ada anggaran biar tidak keluar banyak-banyak Mas. Jadi biar sekali kita langsung selesai, kita pengennya bisa kolaborasi antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu sudah dikomunikasikan Mas? Ya, gimana? Sudah dikomunikasikan ke DPP atau elit politik lainnya atau seperti apa? Mungkin kalau dari DPP kita sudah melakukan untuk itu agar untuk ya istilahnya untuk persatuan Indonesia kita. Kalau alasan krusial Mas untuk penggabungan Ganjar dan Prabowo ini apa nih alasan yang mendasar? Alasan kita itu tadi Mas, persatuan Indonesia. Jadi gimana nantinya kalau bisa terjalin kerja sama antara Pak Ganjar yang sudah terbiasa dengan pemerintahan kemarin gubernur ya, dengan Pak Prabowo yang istilahnya lebih ke lapangan, nantinya bisa bekerja sama untuk menyatukan Indonesia. Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Solo. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.